kali ya, sudah melewati 3 match in total dan sejauh ini ya Myanmar lagi tipis-tipis leading ya sebetulnya untuk grup B itu sendiri. Dan ya kita akan lihat apakah Kyrgyzstan ini bisa mendapati perolehan poin kemenangan atas Myanmar dengan performa mereka yang quite mulus juga di beberapa matchnya. Karena drafting pace di game kali ini sudah mulai ready dan Mathilda, Bruno, Chushin dari tim Kyrgyzstan udah mulai ditutup ya. Sedangkan timnas Myanmar udah mulai mempersempit pilihan dari Chuyo, adanya Chaps dan juga Hilda. First picknya langsung cepat juga nih, ada Alpha dan disusul dengan adanya Yif dan juga Khalid early potensialnya nampaknya. Kira mereka mau dinel dan ngambil Mathildanya, tapi ternyata enggak ya. Khalid terlebih dahulu yang jadi pilihan. Iya, karena memang Mathilda udah di-ban ya oleh teman-teman dari Kyrgyzstan. Dan dengan gak adanya kombinasi Alpha Mathilda, sebenarnya ini adalah jawaban yang paling tepat dari Myanmar ya, dengan Eve yang diambil. Karena lagi-lagi Eve ini bakal jadi satu hal yang sangat merepotkan dari slow effect-nya, terutama ke arah Alpha yang kita tahu notabene-nya ketika dia selesai menggunakan Spear of Alpha, dia gak punya escape ability lagi. Dan terlihat ada Hylos dan juga Beatrix yang diambil. Kombinasi hero yang memang kita tahu sendiri ya, Hylos selalu bermunculan membawa Revitalize. Dan ini bisa juga nanti digunakan untuk mengantisipasi adanya slow effect dari Eve dengan Glorious Pathway-nya. Masalahnya adalah pick ketiga dari Myanmar nih. Mereka sadar bahwa dengan membawa 2 area of effect, butuh satu lagi untuk semakin melengkapi banyaknya area of effect dari Myanmar. So Tigreal dibuka di atas. Mereka masih menyembunyikan damage dealer hero di gold dan juga junglernya belum terlihat dari Myanmar. Dan strategi ini sebenarnya baru lagi mereka bawakan karena mungkin di match-match sebelumnya dari Myanmar mereka membuka untuk potensial pick, terutama karena Chikosi dulu di awal, tapi kali ini mereka masih menyembunyikannya nih. Masih banyak sebenarnya hero yang terbuka, meskipun Bruno udah nggak ada, harusnya nggak jadi masalah karena ya kalau bisa dibilang udah bawa 3 area of effect, mereka bawa hero yang punya damage area juga oke banget sih nanti di gold lanernya. Tapi banning keempat dari Myanmar, ada Aurora di sana yang dihilangkan, menghilangkan potensial hero yang memang bisa sangat mengganggu karena Tigreal dan juga Khalid tentunya. Ini antisipasi yang bagus karena setidaknya semua skill source dari Myanmar dengan gak ada yang Aurora yang punya Pride of Ice ini bisa berjalan dengan mulus dan pick off kayaknya bakal banyak bisa dipegang sama Myanmar juga sebagai peringkat pertama dari grup B di GP. Dan selanjutnya ya dari Kyrgyzstan mereka mau coba untuk menutup area post potensial jungler terlebih dahulu yang memang belum terlihat, dan mungkin mereka mau coba untuk mempersempit ke area power dari assassin yang bisa saja menjadi pilihan selanjutnya ya. Masih Hayabusa, Hayabusa Link, bahkan ya power dari sisi Joy juga masih open sebetulnya. Dan timnas Myanmar, kira-kira apa nih mau coba untuk ditutup ya, untuk mempersempit pilihan dari opsi Kyrgyzstan mid lane kah atau hero badan yang bisa mengarah ke area objektif XP lane. Tapi ternyata enggak ya, targetnya ke area high ground dulu. Ada Cecilion yang menjadi pilihan band dari timnas Myanmar untuk game kali ini. Ya, tapi jujur entah kenapa Cecilion selalu masuk ke dalam fase banning ya. Aku nggak ngelihat adanya Cecilion dari tadi, dan ya sekarang kita lihat lagi Myanmar menghilangkan juga Cecilion di last banning mereka. Padahal jujur masih ada Vexana juga yang terbuka. Dan ya Vexana juga menurut aku bisa menjadi jawaban, meskipun jika terkurung di dalam manipulations itu bakal membuat Vexananya juga nggak bisa escape dengan mudah gitu ya. Tapi oke, dengan Cecilion yang di ban, last banning jawaban terakhir dari Kyrgyzstan ke arah Nathan. Nathan yang diantisipasi oleh mereka, double N hero dihilangkan di fase ban keempat dan kelimanya. Ini sebenarnya pilihan yang bagus juga karena ya lagi-lagi potensi dari magical damage hero di side ini masih bisa muncul, apalagi dari Myanmar belum ada jawaban nih untuk bisa menjawab hero-hero tebal seperti dari Hylos dan juga Alpha yang muncul. Tapi dijawab langsung dengan Irithel, hero yang memang memiliki critical damage besar dengan heavy crossbow-nya. Tapi jangan lupakan ya, untuk Irithel sendiri dia nggak bisa build ke arah Demon Hunter Swords, atau lebih tepatnya kurang cocok untuk Irithel yang memang mengandalkan critical hit-nya. Sehingga ini satu turret armor dari Hylos itu kayaknya item wajib banget, dan itu bakal bisa ngebuat dia bisa nahan banyak damage yang dihasilkan oleh Chikosi nanti dengan Irithel-nya. Tapi pick keempat dan kelima GP yang dibutuhkan adalah mid lane dan juga XP atau roam. Kira-kira apa yang bakal muncul?
Gatot Kaca sejauh ini masih terbuka ya, pilihan untuk edit juga sebenarnya masih open to Kyrgyzstan. Dan ternyata dari mereka sendiri coba untuk mengarah ke area unusual team hero ya, ada Arlott yang sebenarnya ini bukan hal yang bisa dibilang jarang digunakan ya. Kita ngeliat kombinasi Arlott Hylos juga kerap kali digunakan, apalagi juga ada follow up dari sisi Vexana dan juga Alpha untuk true damage-nya. Jadi ya mungkin mereka mau coba untuk mainin setup ya, dengan adanya Final Slash, Chain CC juga yang bisa dihasilkan untuk tim Kyrgyzstan. Dijawab langsung dengan adanya power dari Battle of True Damage juga sebetulnya ya, dengan adanya Xbox pick yang sudah diamankan oleh teman-teman dari timnas Myanmar untuk match kita yang 9. Ya, dan yang pasti itu adalah pilihan yang paling tepat sekali ya untuk Myanmar, karena ya dengan adanya Arlott, Hylos, Alpha ini Xbox langsung ngejawab 3 hero dari Kyrgyzstan, dan itu akan membuat nantinya high ground defense dari Myanmar bakal tetap kuat. Di sisi lain mereka bawa Eve juga dan bawa tambahan lagi dari area of effect yang banyak dari seorang Xbox. Ini full area of effect kalau kita bisa bilang 5 pilihan hero dari Myanmar. Mereka memaksimalkan karena memang sadar membawa Alpha berarti nggak mungkin ada chance posibilitas untuk bermain landing jauh nih. Jadi mereka bakal memperkuat dari segi 5v5-nya. Sehingga itu yang dijawab juga oleh Myanmar, dan pemilihan keempat atau kelima hero-nya ini bagus banget. Aku bisa bilang Myanmar punya chance yang besar memenangkan tim fight 5v5-nya karena mereka punya area of effect dari semua hero-nya, termasuk bahkan Iritel yang heavy crossbow-nya juga damage-nya area CP. Ini menarik untuk kita saksikan karena ya Myanmar selangkah untuk menjadi peringkat pertama. So, without any further ado, let's get jump to the land of down, match ke-9 hari ini berasal dari grup B, timnas Kyrgyzstan versus timnas dari Myanmar. Enjoy the game. Oke, let's go. Ini dia sebelah yang sudah diamankan oleh kedua belah tim ya. Flow of Fighter yang pastinya tempo yang akan dibawakan untuk early planningnya bakal jauh lebih slow tempo dibandingkan kalau kita lihat adanya assassin yang muncul ya. Dan bicara soal mid clash-nya juga masih belum terjadi sebetulnya dari Myanmar begitu juga dengan Kyrgyzstan. Ini masih sosok banget, dan yang menariknya adalah nanti bagaimana 1v1 mungkin ya di area sisi Kofu dan juga sosok Shikoshi yang sejauh ini lumayan lagi dipegang sudah tipis-tipis ya. Damage yang dibuka oleh Shikoshi di area bawah, yang dimana ini masih menit yang mungkin clash yang tingkat tingginya ya, intensnya ini akan terjadi di area perebutan objektif dari netral turtle-nya. Iya, dan memang kalau kita perhatikan ya, dengan membawa dua fighter ini memang belum ada rotasi yang cukup agresif dibawakan oleh Myanmar ataupun oleh Kyrgyzstan. Tapi kali ini di bagian tengah memang ada ambush dari Sacred Hammer yang dibuka, membuat Kalian ini udah nggak bisa lagi sepertinya untuk escape kalau dia nggak menggunakan Revitalize. Tapi Revitalize di timing akhir memudahkan jalannya untuk bisa melakukan recall, karena kalau sampai dia nggak Revitalize tadi udah tertarik kembali oleh missiles dari K. Dan kali ini kita lihat turtle pertama sepertinya kan jauh lebih dipegang oleh Myanmar. Mereka bersiap dengan 4 playernya meskipun kehilangan cukup banyak HP, tapi Hilaing ini masih memiliki Quicksand Guard yang membuat HP-nya akan tumbuh kembali. Turtle coba untuk dipegang. Ayas akan cukup berbahaya apabila dia masuk seorang diri. Leyalah terhalangi oleh Reward Malvations yang sekarang mengunci 3 player dari Kyrgyzstan. Dan turtle yang pertama disecure oleh K, tapi Final Slash membuatku sepertinya hampir saya ditangkap, tapi Flicker menjadi penyelamat untukku di menit kedua ini, Cipi. Nice baiting ya tadi yang coba untuk dibuka di area team fight yang bisa dibilang ini masih skirmish juga, dan ternyata mengarah ke area trigger, ke area battle spell saja. Belum ada gerakan-gerakan lain yang menumbangkan dan mengarah ke area point first blood di arah objektif netral ya. Dan sejauh ini sorotan dari arah Kyrgyzstan udah mulai mengarah ke dari power sosok Shikoshi ya, dan nampaknya udah mulai ada babysit nih. Aku masih menantikan permainan early agresif sih, manajemen antara bagaimana landing untuk Hilaingnya yang lagi-lagi menggunakan Khalid ya kebetulan, dan gimana dia nantinya kontribusi ke area rotasi yang bakal dibutuhkan. Iya, dan memang kalau kita lihat lagi-lagi Myanmar juga
masih memberikan tekanan, terutama ke arah Kofu di bagian bottom lane. Terlihat memang dengan adanya Sacred Hammer yang dipersiapkan oleh Ku di bagian belakang membuat Kofu terjebak di dalam Remote Populations, bahkan ada juga Last Insanity yang diaktifkan oleh K. Ini benar-benar memberikan kesan bahwa Myanmar nggak ingin bermain slow tempo, mereka masih ingin mengejar semua keuntungan di awal-awal game meskipun mereka membawa hero yang cukup late ya bisa dibilang dengan X-Borg dan juga Irithel yang sangat-sangat dependent on item. Terlihat sudah bahwa kali ini dengan hilangnya Kofu membuat kesempatan untuk Myanmar jauh lebih leading lagi, terbukti dari 2 poin level yang dimiliki oleh Chikoshi di atas dari Kofu. Ini akan berimpact cukup banyak pastinya karena dari damage growth dan juga dari skill source yang dimiliki sama Chikoshi sudah pasti jelas lebih banyak damage-nya dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Kofu. Terlihat di area river dipersiapkan kembali setup dari Myanmar dan sepertinya Kyrgyzstan hanya bisa bersiap saja sambil menunggu karena ya pokingan pasti akan terus-menerus diberikan, tapi kali ini memang permasalahannya ada di kedua belah jungler. Retribution siapakah yang akan lebih on point? Sama-sama level 7 tapi Lying sepertinya mencoba untuk membuka Raging Sandstorm untuk defensive maneuver dan memang menangkap 2 member di sana dari Kyrgyzstan. Turtle sempat di reset kembali tapi Remote Populations kembali menjadi penyelamat, tapi ada Ku membuka flicker karena bagian belakang. Glorious Pathway diaktifkan dan Turtle kembali menjadi milik K. Tapi mereka kehilangan Ku dan Last Insanity meledakkan dirinya dengan true damage membuat K mendapatkan triple kill dari member Kyrgyzstan dan kali ini Myanmar. Mereka semakin leading di atas dari Kyrgyzstan. Itu dia ya, serangan yang dibuka oleh timnas Myanmar membuat akhirnya mereka mendapati adanya banyaknya keuntungan berlimpah ya dari aset up mereka di objektif Turtle yang kedua. Dan bahkan kalau kita bicara soal gold swingsnya pun ini mengarah ke area 3 road to 4.000 gold revenue yang bisa diamankan oleh timnas Myanmar. Dan banyak hal ya selain Kyrgyzstan untuk mundur terlebih dahulu karena memang situasinya nggak begitu kondusif untuk bisa mereka balikin. Dan kupikir dengan permainan early pressure yang dibawakan oleh Myanmar sesuai dengan gameplaynya, ini juga akan memberatkan Kofu nih karena sorotannya untuk masuk menit kelima setelah Turtle kedua akan terus megangin dan menyorot karya sosok Kofu untuk late game insurance-nya terpantau dengan adanya babysit yang ngebuat Chikoshi juga berani untuk ngasih pressure tambahan ke area depan. Dan ini nggak baik tentunya ya dengan tidak adanya kompensasi lanjutan yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Kyrgyzstan yang kali ini kaki dari satu pemainnya Rina Blue pun harus kembali ditumbangkan nih, dan lagi-lagi tidak ada pertukaran yang bisa diamankan dari timnas Kyrgyzstan di menit kita yang ke-6. Ya, karena memang Myanmar mereka masih bermain sebagai 4 orang yang selalu bergerak kemanapun secara bersamaan. Kali ini memang Ku terlihat sepertinya terlalu overextend kah? Oke. The technical issue yang terjadi sepertinya kepada timnas Myanmar karena memang Ku tadi bergerak seorang diri untuk maju ke area inner turret cukup berbahaya, namun dia masih bisa diselamatkan dengan pulse di timing yang tepat. Tapi sejauh yang bisa kita lihat ya memang ini masih dipegang kendalinya penuh oleh Myanmar ya. Dengan 4 poin kill aja mereka udah berhasil setidaknya menguasai 60% dari line of down. Dan ini akan cukup beresiko karena lagi-lagi ya, jika masuk ke mid to late game di mana power dari Chikoshi dan juga dari X-Borg, dari K ini udah ada di 2 atau bahkan 3 item yang dia butuhkan untuk bisa memberikan damage lebih besar lagi. Itu bakal jadi PR untuk teman-teman dari Kyrgyzstan karena ya heavy crossbow dikombinasikan di dalam area remote operations itu bakal benar-benar memberikan dampak yang sangat eksplosif ya, terutama untuk ke teman-teman dari Kyrgyzstan. Jadi itu yang harus diantisipasi, jangan sampai mid game sejauh ini aman-aman banget buat Chikoshi ya terutama. Dan PR buat timnas Myanmar adalah gimana caranya mereka setidaknya membobol terlebih dahulu mid lane outer turretnya agar lebih buka lagi ekspansi ke arah jungle dari teman-teman Kyrgyzstan. Back to the game, memang ada Ku di sana yang udah low HP tapi berhasil untuk escape dan double dipegang oleh K. Kali ini K masuk dengan Last Insanity dan langsung menghukum Eri yang nggak punya kesempatan untuk bahkan mengeluarkan flickernya CB. Ini lagi-lagi konsep yang jarang bisa direlasikan kalau CB melihat adanya kombinasi antara sosok Hylos dan juga Arlott ya. Ditambah lagi dengan posisi Kyrgyzstan yang berada di behind condition, ini pasti bakalan berat banget untuk mereka bisa create karya momentum dan mainin karya CNCC-nya. Perfect Turtle
dia udah diamankan oleh timnas Myanmar. Dan bicara soal item, tadi udah ada Blood of Despair juga yang udah diamankan oleh Kofu, dan juga Glowing One ya harusnya yang sudah diamankan oleh Rena Blue. Cuman pertanyaannya apakah ini cukup? Karena kalau kita ngomongin Kay untuk frontliner dari timnas Myanmar juga udah punya immortality. Tanpa immortal aja dia punya waktu buat ngerem ya, kapan maju dan kapan mundurnya tuh balance dengan ya flop di belakang. Apalagi nih ada immortal. Kurasa ini bakal jauh lebih bisa memantapkan diri lagi sih Kay buat zoning out nanti ya ke area anak-anak dari Kyrgyzstan, karena so far inner turret di area bawah juga udah berhasil dihancurkan. Oke, tapi di area purple hampir aja ada purple buff yang bisa diambil juga oleh Kay, tapi untuknya Ayas di timing yang tepat masih sempat untuk mengambilnya. Orange buff memang nggak bisa diperebutkan kembali karena sudah hadir 5 player dari Myanmar juga yang bersiap nih untuk memberikan serangan di bagian tengah dan juga di bagian bawah. 2 lane yang mereka tuju, sementara bermain split push seorang diri. Apakah Alpha mampu untuk bisa mendorong minion menuju ke arah outer turret dari Myanmar? Hilaing sepertinya sadar bahwa ada potensi dari Alpha yang melakukan split push, tapi dia langsung secepat mungkin clear minionnya. Di bagian bottom lane sepertinya ada pertikaian, namun sangat disayangkan Kyrgyzstan harus kembali menelan pil pahit karena mereka ada chance kehilangan inner turret di bagian tengah juga. Setelah di bagian bawah sudah dihancurkan, terlihat ada 1v1 memang ada di bagian atas, tapi somehow Ling ini hanya untuk membeli waktu saja, menunggu untuk Lunalin masuk di bagian belakang, dan juga lihat Kay menutup jalan pulang untuk Ayas. Sekarang Ayas memang diberikan backupan, tapi satu reward penetration yang kembali mengunci pergerakan dari Ayas berhasil mengeliminasi bahkan lebih dari 1 double kill untuk Kay. Hanya ada 2 backliner dari Kyrgyzstan yang nggak mampu berbuat apapun ketika 3 temannya dihabisi oleh Myanmar, CB. Sekali dayung ini ya, 2-3 pulau literally dilampaui oleh pemain-pemain dari timnas Myanmar. Karena setiap kali ada decision dari langkah ya, Myanmar pasti bakal dapetin keuntungan berlipat ganda ya sejauh ini. Dan ini masing-masing inner turret harusnya runtuh tanpa adanya serangan dari Lord ya, karena baru juga nih dari teman-teman timnas Myanmar ngambil karya objektif Lordnya. 10 menit hampir game timingnya berjalan, ini literally 1 game per kill yang diamankan oleh timnas Myanmar ya sejauh ini yang lagi megang kendali permainan. Dan bicara soal high ground, sebetulnya masih ada Kofu dan juga Rina Blue, tapi lagi-lagi apakah ini cukup dengan minimnya defense item bisa menahan optimalisasi damage masif yang sudah dibawa juga oleh teman-teman dari timnas Myanmar, yang sebetulnya ini terlane pushnya juga bakalan jalan loh di 3 laning yang dimiliki oleh tim Kyrgyzstan. Ya, tapi sekarang memang kita lihat ya, tengah adalah satu lane yang dituju oleh Myanmar. Dengan Lord yang sekarang bergerak march in dengan membuka reward manipulations, ini bakal jadi PR banget buat Kyrgyzstan. Memang ada implosion yang diaktifkan, tapi lihat gimana Ku malah terseret masuk ke dalam area base dari Kyrgyzstan. Myanmar pun berhasil memang mendapatkan 1 base turret di bagian tengah, tapi mereka harus berpuas karena ya dengan gak adanya Lord dan Super Wave Minion yang masih harus menuju base dari Kyrgyzstan membuat Myanmar tertahan sedikit. Kehilangan seorang Ku nggak jadi masalah sepertinya karena mereka masih coba untuk mau memaksakan dengan Hilai yang ada di bagian depan mencari momentum di mana Kyrgyzstan membuang cukup banyak spell dan juga skill source untuk Hilai seorang diri. Tapi Kay hadir kembali dengan sesaat lagi. Geraga armornya sudah aktif, membuka 1 heavy crossbow. Nikosi berhasil memberikan HP yang sangat-sangat low ke area Eri yang membuat finishing berhasil dilakukan oleh Kay. 2 member hilang dari Kyrgyzstan. Myanmar belum stop, mereka mau menghabisi Kyrgyzstan di 1 wave yang sekarang sedang mendekat ke arah base dari Kyrgyzstan, dan sepertinya Kyrgyzstan bakal cukup struggle untuk menahan pressure tersebut. Dan ada reward penetrations yang dibuka. Nablu memang masih bisa keluar dari area yang sangat mematikan, tapi Ayas di sisi lain untungnya bisa menghalangi 1 wave minion agar base turret terakhir mereka tetap terjaga, Cipi. Iya loh, 14.000 gold different di total 11 menit game berjalan. Ternyata good newsnya teman-teman dari Kyrgyzstan masih bisa memberikan defensive manuver yang baik, sehingga memutuskan timnas Myanmar untuk mundur teratur terlebih dahulu karena memang nggak begitu terlalu kondusif. Ditambah lagi mereka respect dengan adanya Kofu dan juga Rina Blue ya. Ini 2 high ground damage yang memang perlu mereka pertimbangkan juga untuk bisa mainin straightforward startnya masuk ke area high ground, sehingga ada waktu yang harus dibeli dulu ya perlahan tapi pasti dari timnas Myanmar. Dan sejauh ini nggak banyak hal selain defense dan juga farming pattern yang
dipaksa oleh Myanmar hanya mengarah ke area wave minion aja, yang sebetulnya ini bakal jadi struggle effect tersendiri oleh teman-teman dari Kyrgyzstan. Malefic sudah di tangan dari Kofu. Sedangkan dari timnas Myanmar, mereka menunggu Lord dengan gerakan-gerakan yang cukup produktif ya. Masih ngasih pressure berkala nih. Yang belum mau turun coba untuk tim fight di area top lane. Wah, itu ada area yang hampir saja terpick off ya. Untungnya dia sempat untuk keluar dari kotak mematikan yang diberikan oleh Lunalin. Tapi sepertinya hal yang nggak sama, nggak bisa mereka untuk melindungi base turret untuk kesekian kalinya. Karena memang kali ini Myanmar berhasil merontokkan semua base turret, bahkan di arah atas. Dimana itu adalah tempat yang berjauhan dari Lord yang sekarang muncul, Lord Enhance, yang sepertinya nggak akan ada kontes juga yang bisa dilakukan oleh Kyrgyzstan. Myanmar jauh lebih siap. Dan mereka sepertinya akan mendapatkan Lord dan muncul di 10 detik yang akan datang. Mereka punya power dari 3 wave super yang nanti akan bergerak. Dan ini benar-benar one-sided game. Kenapa? Karena ya Myanmar terlihat sangat kokoh. Semua bangunan yang mereka miliki nggak ada yang tergores sama sekali. Dan kali ini Lord mendekat ke arah tengah dari base Kyrgyzstan. Dan mampukah Kyrgyzstan bertahan dari gempuran Myanmar yang sekarang sudah lead di angka 15.000 gold, Cipi? Ini oke. Itu reward manipulation yang udah mulai dibuka duluan tuh. Entah serangan apa yang mau coba untuk dibawakan oleh Lunalin, karena nampaknya kali ini kawalan dari timnas Myanmar sudah mulai mengarah tepat ke area Lord. Power Missile juga mulai dibuka, dan nampaknya kali ini teman-teman dari Myanmar mengamuk di area lini pertahanan mulai oleh tim Kyrgyzstan. Double point eliminasi berhasil diamankan oleh si Koshi, bahkan triple kill menjadi penutup yang manis bagi timnas Myanmar yang membuat akhirnya mereka berhasil mengantongi kembali 3 poin, 1 kemenangan yang berhasil diamankan untuk match kita yang ke-9. Luar biasa, peringkat pertama yang sepertinya sudah dipastikan milik Myanmar. Mereka berhasil membuktikan bahwa nggak ada tim yang bisa membuat mereka struggle sama sekali dari grup B. Dan terbukti sangat dominan ya. Dengan 3 kali kemenangan beruntun, bahkan Malaysia pun yang sekarang notabene-nya di peringkat kedua, mereka nggak kasih chance Malaysia untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan ini adalah tantangan baru untuk timnas Indonesia pastinya. Karena Myanmar di Asian Esports Games 2020 Bangkok ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk bertemu dengan siapapun, baik dari grup A, grup C, ataupun dari grup D. Sang penguasa dari grup B yang memang untuk kali ini hadir dengan sangat gemilang. Dan kita akan melihat untuk post games dari match ke-9 kita, di mana kali ini memang Myanmar one set game perbedaan 15.000 ke 16.000 gold yang terjadi di match ke-9 ini memang membuat Kyrgyzstan nggak bisa berbuat banyak pada saat defense di Lord kedua tadi. Dari segi item stations memang Lunalin lah di sini yang berhasil membuat neraka itu nyata untuk Kyrgyzstan, karena lagi-lagi mereka selalu bisa memberikan efek kejut di dalam kotak kematian, reward punishments yang selalu bisa men-trigger dan menangkap atau bisa mempererat semua player-player dari Kyrgyzstan agar mereka nggak bisa berpisah satu sama lain, sehingga semakin mudah lagi untuk Lunalin memberikan poking damage dengan semua DPS yang dia berikan dengan Glowing One, Ice Queen One, dan juga Wishing Lantern serta Bloodwing sebagai item keempatnya. Disusul dengan Kay, dia terlalu percaya diri, dia bahkan akan menuju juga ke arah Glowing One nih. Ada satu item di sana yang ditujukan sebagai pentahan dari Glowing One, dan ada Ice Queen One yang udah selesai di build juga, menandakan bahwa Kay udah mau build apapun sepertinya. Ini udah menjadi game milik Myanmar, membuat Kyrgyzstan bakal sangat-sangat struggle karena ya banyaknya slow effect, dan itu berpengaruh kepada hero-hero tank dan juga hero-hero fighter dari Kyrgyzstan.